tapi jadi terasingkan. Baik. Atau dia hanya berdiri di Menara Gading. Enggak, bagi saya jangan ke situ gitu. Tapi yang terjadi saat ini seperti itu. Iya harus, makanya itu yang harus diruntuhkan. Artinya bahwa yang penting seni itu berkembang. Sehingga orang yang tidak berada di lingkungan seni pun mereka akan jadi senang dengan seni. Ya. Dulu zaman sebelum Seno muncul, Ya. anak muda nggak ada yang tertarik dengan wayang. Tidak ada. Begitu Seno muncul, anak muda tertarik sekali dengan wayang. Bahkan ketika diadakan siaran langsung, Ya. lewat ya. Streaming itu. streaming itu, Ya. wah itu luar biasa sekali. Anak mudanya luar biasa sekali yang nonton. Nah, harus seperti itu, kesenian itu seperti itu. Dia menjadi konsumsi semua. Nah, itu PR Pak. Tidak hanya yang bergelut di dunia wayang ya wayang gitu. Iya. Yang terjadi hari ini seperti itu. Itu yang harus mulai dikembangkan kan gitu. Next Seno berikutnya saya kira butuh durasi yang cukup lama ya Pak untuk seperti itu. Seharusnya enggak. Kalau dia sudah mengawali niatannya untuk berkembang. Artinya kan butuh mental yang luar biasa Pak ketika untuk memulai gebrakan Ya, baru. memang artinya Nah, ini yang mungkin yang juga tidak berkembang di Indonesia. Masyarakat Indonesia ini tidak membiasakan diri meliarkan yang namanya gagasan. Ya. Mereka selalu bergagasan itu di dalam kotak. Ya masih di situ ya benar. Dia tidak mencoba melepaskan semuanya. Benar. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Ya. Amerika itu paling luar biasa, paling liar itu, gagasannya paling liar. Sehingga di sana apapun bisa menjadi bahan Ya. materi untuk konsumsi siapapun. Bahkan ekspornya dari Indonesia sendiri ya. Betul. Kita tuh ladangnya sebetulnya. Nah, iya. Ya, benar. Padahal di Indonesia itu luar biasa. Bahkan banyak bangsa-bangsa mengakui kan. Tanpa kehadiran wayang itu, Indonesia nggak ada apa-apanya. Terlepas dari itu Pak. Artinya, Betul. Ya. Kalau kita ngomong seperti itu memang ada perbandingan ya jauh lah Pak. Ketika kita ngomong masalah Amerika dan seperti itu kan mereka sudah kuat ya, artinya seperti itu. Enggak mas, bukan persoalan kuat dan tidak kuat, tapi tadi kemauan untuk menjadi kuat atau tidak. Persoalan sebenarnya di situ. Kalau dari sisi yang kan sama aja kok dulu. Yang membedakan kita dengan Amerika kan hanya image kita, Kita terbangun image yang sudah bukan terbentuk realita, itu ya. bukan realita. Karena kita tidak tahu apa sih kesulitan-kesulitan bangsa Amerika sehari-hari yang dihadapi. Ya, sih. Kalau kita, karena memang sehari-hari kita menghadapi seperti ini, seolah-olah kita paling menderita. Tapi apa bangsa Amerika nggak menderita? Ya menderita juga. Jadi artinya bahwa bagaimana kita membangun image itu, ayolah kita kembali kepada diri kita dengan mencoba meliarkan gagasan-gagasan kita. Terkendalanya gini Pak, artinya itu untuk mencari sebuah sinergi artinya kita kan membutuhkan menghimpun ya artinya yang sama dengan visi kita atau yang sama dengan apa yang kemudian kita ingin presentasikan di situ, itu memang agak susah Pak di situ. Sebetulnya enggak. Sekarang gini, satu contoh saya kasih contoh yang sangat sederhana, yang sekarang sedang berkembang, yang sedang jadi buah bibir. Kelompok Sukatani. Sukatani ya. Itu kan Ya. guru dengan murid. Ya. Kok bisa mereka berkolaborasi? Oke. Ya kan? Ya. Padahal secara apapun mereka harusnya berjarak. Ya. Nyatanya mereka bisa berkolaborasi dan menghasilkan sesuatu kan. Oke. Nah ini kenapa nggak berkembang? Kenapa nggak dikembangkan? Karena tadi Sekat, mereka ya? selalu disekat. Nggak, artinya apakah kemudian kita bukan ngerucut di wilayah Jogja aja gitu? Apa? Artinya kalau seperti itu mengerucutnya di Jogja aja. Kalau di misalnya di luar Jogja sendiri kan mereka sudah pakai metode seperti itu. Sukatani sendiri kan bukan dari Jogja Betul. gitu. Yang jadi kendala sendiri di kita sendiri, maksudnya di Jogja sendiri. Enggak, Jogja itu sebenarnya juga enggak. Sekarang kita lihatlah, yang aslinya Jogja itu berapa sih? Yang berkiprah? Ya presentasinya paling kalau ngomong 100 dari 100% itu Hah? paling 50 nggak ada Nah. juga. Artinya kan juga banyak orang dari lain daerah. Ya. Coba persoalannya kan bagaimana
kolaborasi itu berjalan seperti yang dulu-dulu. Dulu-dulu itu antara teman-teman seni rupa, teman-teman Azrafi, Ya. ya, Asri, Ya. Ami, Ya. itu saling mengenal. Ya. Tidak ego masing-masing. Jadi ketika teman Azrafi mau pentas teater, teman Asri membantu secara set. Panggung satuan panggung. Nah, kemudian teman-teman Ami membantu dari sisi musiknya. Sekarang itu nggak ada, Mas. Nah, itu Pak yang Justru setelah kehilangan di situ, adanya media. isi, Iya. itu justru benar-benar terpecah. Mereka juga tidak berkolaborasi dengan baik. Kenapa terus kemudian jadi faktor isi jadi pemecah di situ? Justru malah semakin kita membuat sebuah tempat di situ untuk akomodir kan justru malah semakin luas, Pak. Jangan lupa, Mas, bangsa kita ini sudah termanjakan dengan pola egosentris, egosektoral. Oh, baik. Ketika masih sendiri-sendiri, mereka bisa guyup karena tidak ada yang diperjuangkan selain mereka. Tapi ketika mereka masuk pada sebuah institusi yang namanya isi, mereka kan berjuang ini, berusaha untuk merebut. Akibatnya mereka tidak bisa menyatu, nggak bisa cair lah, pergaulan mereka nggak bisa cair. Ini berulang kali, sampai yang namanya Profesor Judi itu bingung. Dulu kok bisa, sekarang nggak bisa. Ya itu tadi, karena saya egosektoral tetap berjalan. Ketika kamu menjadi dekan aja, kamu nggak bisa disentuh yang lain. Bagaimana kamu bisa menyentuh yang lain? Baru dia merasa. Nah sekarang dia baru, oh ya Mas, ya iya. Nah sekarang saya gabungkan kan. Tapi kan tidak semuanya bisa. Akhirnya saya pertemukan Yudi Aryani dengan yang namanya Mehmet, Eruk Slamet. Ya. Artinya kan mereka beda, meskipun sama-sama dunia pertunjukan, Iya, seni iya. pertunjukan, Tapi fakultas kesentrisan pertunjukan, masih ada tapi di mereka situ. masih bisa berkolaborasi, Oh. kan gitu. Kemudian dengan teman-teman tari, saya coba sehingga gerak indah, gerak apanya dari anggotanya Bu Yudi terkontrol oleh teman-teman seni tari. Seni tari ya. Nah, melangkah ke balik pagar ini yang belum dilakukan. Misalnya ke perupa, belum tersentuh. Agak susah masuk di dimensi seni rupa sendiri ya. belum bukan sebenarnya nggak susah, cuman mereka belum mau bikin jembatan, Ya, sih. kan gitu. Ini tugas Pak sebetulnya banyak kegelisahan di sini. Cuman kalau kita ngeklikkan lagi di on off-nya itu ya memang butuh susah ya kalau kita ngomong seni rupa hubungannya dengan ego tadi di situ. Agak susah. Sebenarnya enggak, Mas, karena gini. Idealisnya dia tuh kuat Betul. kebanyakan teman-teman yang memang penggiat di seni rupa. Mereka itu kalau untuk kolaborasi dan apapun tuh agak susah untuk masuk di rupa. Benar, tapi saya pernah mencoba. Bahkan mungkin di Jogja ini saya satu-satunya orang seni pertunjukan yang akrab dengan teman-teman seni rupa. Ya. Karena hampir setiap teman-teman seni rupa mengadakan pameran saya selalu nonton. Ya. Dan mereka heran. Apa yang kemudian ditawarkan di situ? Nah, supaya teman-teman seni rupa mau nonton seni pertunjukan. Timbal baliknya cuma itu dulu aja. Tapi pernah dilakukan artinya. Iya, dan nyatanya berhasil juga. berhasil. Banyak teman seni rupa yang mau nonton pertunjukan, seni pertunjukan, teater, musik, mereka mau. Nah, membuka jembatan itu kan sebenarnya nggak sulit, hanya mau nggak gitu. Ya sih, memang perlu tempat-tempat diskusi Pak untuk Betul. ruang-ruang diskusi seperti ini. Itulah yang menghidupkan Jogja dulu, itu karena itu, Mas. Sekarang kan sudah terbatas juga, semua sudah ditutup dengan adanya media itu. Di samping dengan ada media, seolah-olah yang namanya berkumpul itu sekarang sudah nggak efektif. Iya sih. Karena masing-masing sudah asik dengan media. Dengan Android itu. Sehingga mereka kegiatannya satu meja, berempat, sibukannya masing-masing. Kalau dulu enggak, berempat ya topiknya satu. Ayo ngobrol bareng. Dan implikasi juga di mental ya. Ya, itu. Makanya itu yang harus, itu merupakan tantangan, tapi sebetulnya bisa diatasi kalau kita
kita mau. Makanya saya sangat mendukung ketika Gubernur Jawa Barat yang baru ini mengupayakan untuk kembali ke tulis, Tulis lagi, bukan digital. Saya bilang ya, karena gini, tulis itu semua aspek muncul, ya. Tapi digital enggak. Iya sih. Digital itu hanya melahirkan orang-orang kosong. Benar ya. Karena mereka tidak punya empati. Benar ya. Tapi ketika tulis, Ya. itu luar biasa. Butuh. Nah, luar biasa. itu saya setuju kalau itu, karena di beberapa negara juga sudah mulai mau berkembang ke sana kan, mau kembali kepada Analog ya. analog. Iya. Karena ternyata analog lebih banyak mendidik daripada yang digital. Gitu. Digital. Bahwa teknologi berkembang, oke, boleh. Ada sama Tapi display. janganlah menjadi budaknya teknologi. Apalagi sekarang dengan munculnya AI kan. Itu seolah semua sekarang jadi AI semua. Benar ya. Wah, itu saya marah-marah. Dunia film itu sekarang udah mulai dimasukin AI. Tapi menurut saya memang kenapa kemudian dimunculkan teknologi hari ini, misal seperti itu, salah satunya juga untuk memacu akademis juga, supaya memunculkan orang-orang yang benar-benar siap gitu loh di dunia pendidikan gitu Pak. Harusnya, tapi kenyataannya kan enggak. Ya, Kan lepas gitu. itu ya nyata. Karena apa sekarang yang namanya bikin skripsi, bikin tesis, Iya. udah AI kok Mas. Pakai blueprint semua. Lebih mudah di situ ya. Kan gitu. Nah sekarang bagaimana kita mau, karena itu tadi memang ya, apalagi Indonesia ya, Indonesia ini ibaratnya kan bebek ya. Karena mengeluh, minta ketok, karena belum punya inisiatif. Orang Indonesia itu belum memiliki inisiatif yang bisa diikuti orang lain. Bahkan beberapa karya-karya orang Indonesia pun masih dicap sebagai karya orang lain, lebih diakui sebagai karya dari negara lain daripada itu sebetulnya produk Indonesia. Colongan ya. Bukan, artinya bahwa banyak sebenarnya produk-produk berlevel, berbrand internasional, sebenarnya orang Indonesia di belakangnya. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa wah, itu buatan Amerika, itu buatan, enggak, itu Indonesia. Ada beberapa. Nah ini jadi apa ya? Karena mereka tidak terbiasa untuk tadi melihatkan gagasan, jadi tidak pernah mau melepas. Framing itu. Out of the box itu masih sangat tabu di Indonesia. Padahal itu harusnya begitu. Sehingga Amerika bisa menciptakan film Lord of Rings. Tapi kan tidak terlepas juga dari kolaborasi pemerintah terkait juga, Pak. Belum tentu, enggak. Justru itulah kelemahan kita di situ. Kita selalu bergantung. Makanya saya katakan tadi, kalau bangsa lain itu persoalan selalu diselesaikan. Kalau di bangsa kita itu persoalan hanya dibicarakan dan dimaki-maki. Satu contoh misalnya, orang Belanda itu merasa bumi mereka itu di bawah laut. Oke. Kalau mereka hanya ngomel kayak orang Indonesia, udah tenggelam dulu. Belanda itu udah hilang dulu. Tapi mereka tidak, mereka belajar untuk Survive ya juga ya. untuk hidup, untuk mengatasi persoalan. Di Indonesia enggak. Akibatnya sekarang bendino, banjir, gempa dan sebagainya, mereka ngomel aja, nggak mencari solusi. Tidak berusaha mencari solusi. Karena apa? Ya tadi, karena ada pemerintah. Loh, enggak, jangan begitu. Pemerintah itu hanya berapa biji, berapa ekor. Iya, benar sih. Dan masyarakat ini luar biasa ya. Benar, Pak. Lebih dari 200 juta ya. Iya. Pemerintah nggak sampai 25 juta kok. Misalnya, ini yang harusnya jadi pemikiran kita bersama. Concern di situ ya. Nah itu. Jadi banyak persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan, tapi karena kita sudah membiasakan diri untuk tidak pengen ngerkoso, ya udah. Justru selamanya kan ngerkoso terus.